Suryana, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 1 Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Dan saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dalam rangkaian praktik supervisi akademik dengan percakapan coaching bersama dengan rekan saya di SD Negeri 1 Sukapura, Kecamatan Sumberjaya. Yang saat ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu dengan Bapak Andi Effendi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Sehat? Bagaimana kabarnya? Sehat. Baik, hari ini kita akan melaksanakan percakapan Pak. Kita ngobrol-ngobrol aja. Iya, baik. Silakan Bapak. Untuk proses pembelajaran Pak, tujuan daripada observasi ini yaitu persiapan awal mengenai pembelajaran sebelum Bapak melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Ya, jadi untuk pra-observasi ini kita lebih siap di awal. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai kegiatan Bapak yang akan Bapak laksanakan. Baik Pak, sebelum bertanya lebih lanjut nih Pak, kira-kira tujuan pembelajaran Bapak nanti itu seperti apa? Dan sebelumnya waktunya Pak, itu kira-kira kita akan melaksanakan observasinya ya Pak, kapan ya? Jadi sebelumnya terima kasih Pak Asep, dan di sini saya Andi Effendi mengajar di kelas 6A untuk jenjangnya. Kemudian untuk observasi mungkin kita bisa dilaksanakan di hari Rabu ya Pak ya, itu kemungkinan tanggal 9 Oktober 2024 di mata pelajaran matematika. Nah, untuk keterkaitan tujuan pembelajaran pada nanti itu di sini saya berharap semua peserta didik mampu membuat perbandingan dan menuangkannya dalam bentuk rasio dengan mengumpulkan keumpulan benda, serta peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara rasio dan pecahan. Jadi untuk pembelajaran nanti pelaksanaan kita untuk observasi itu hari Rabu ya, iya betul. Tanggal 9 Oktober 2024. Sasarannya itu kelas 6A Pak ya. Iya betul. Kelas 6A. Mata pelajarannya matematika. Waktunya kita mulai jam pertama saja ya Pak ya, dari 7.30 mungkin nanti diakhiri sampai 9.30 ya Pak ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran tadi sudah Bapak singgung ya Pak ya, mengenai rasio dan perbandingan ya. Iya betul. Oke, baik. Rasio perbandingan ini seperti apa Pak? Rasio itu bisa dikatakan sebagai perbandingan. Jadi untuk sekali lagi tujuan pembelajaran yang saya harapkan pada kelas saya nanti itu adalah peserta didik mampu membuat perbandingan dan menuangkan dalam rasio dengan menggunakan kumpulan otak. Kemudian peserta didik juga mampu menjelaskan hubungan antara rasio dan pecahan. Oke, baik. Jadi dengan tujuan pembelajaran rasio dan perbandingan ini sebenarnya siswa mampu membedakan antara rasio perbandingan, terus menjelaskan rasio dan perbandingan tersebut Pak ya. Iya, betul. Nah, selain tujuan nih Pak, ya, kira-kira dalam area pengembangannya yang akan Bapak capai itu seperti apa? Untuk area pengembangan yang akan saya harapkan dicapai itu adalah yang pertama, semua atau seluruh peserta didik itu dapat menunjukkan pembelajaran rasio perbandingan tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiganya nanti siswa mampu mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dalam area pengembangannya akan Bapak capai itu sehingga siswa dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
selain pengembangan nih Pak, strategi apa yang akan Bapak terapkan Pak, kaitannya dengan tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kelas? Ya, jadi untuk strategi yang nanti akan saya lakukan adalah strategi kegiatan pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran diferensiasi proses, dan dilanjutkan mungkin nanti dengan diferensiasi hasil produk itu Pak yang mungkin akan saya lakukan. Jadi Bapak akan menggunakan strategi diferensiasi proses ya, kemudian menghasilkan diferensi produk. Oke, baik. Nah, jadi di dalam praobservasi ini saya itu sudah mendapatkan Pak informasi dari Bapak mengenai pelaksanaan observasi nanti di dalam kelas. Terima kasih banyak Pak. Nanti kita ketemu lagi ketika observasi dan pasca observasi. Tadi sudah Bapak sampaikan itu hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 ya Pak. Sasarannya kelas 6A ya Pak ya. Pembelajaran Iya. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran yang sangat baik ya Pak ya, dan masukan juga bagi Asep untuk kedepannya lebih baik dalam pembelajaran kelas, dan selalu berkolaborasi, selalu bekerja sama, dan jangan bosan-bosan ya Pak. Siap. Terima kasih banyak, sampai ketemu dan ketemu lagi. Oke. Terima kasih Pak Andi. Iya. Kan hendaknya tidak hanya mengajarkan soal kerja, tetapi mengajarkan tentang hidup. Tentang hidup, ya bagus. Oke, lagi ke Ananda, silakan Ananda. Bukan berapa lama, tapi seberapa baik hidup adalah hal utama. Oke, hal utama adalah seberapa baik kamu. Boleh tepuk tangan juga. Clara, silahkan. Kita belajar dari kegagalan, bukan dari kesuksesan. Iya, kita belajar dari kegagalan yang nantinya akan mendapatkan kesuksesan. Bagus. Edi, Bekerja keras demi masa depan yang akan mendatang. bekerja keraslah demi masa depan yang akan mendatang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anis selaku PP Guru Penggerak Angkatan 11 yang telah hadir mendampingi kami dalam rangka pasca observasi kelas dengan rekan kami yaitu Bapak Andi Effendi. Selamat pagi Pak. Baik Pak Andi, setelah kita melakukan observasi kelas, telah melihat beberapa pelaksanaan Pak Andi ketika pra-observasi. Itu ada beberapa hal persiapan pembelajaran dalam kelas ya Pak ya. Nah, setelahnya itu kan observasi dalam kelas ya Pak, yang alhamdulillah dalam pengamatan ketika dalam kelas sudah sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan ketika pra-observasi Pak. Ya, baik. Ya. Dan untuk topik hari ini Pak, yang akan dalam observasi ini ada beberapa hal yang akan ditanyakan kembali Pak. Boleh. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih ya Pak ya. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran Pak, apa yang Bapak rasakan ketika proses observasi dalam kelas? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Asep atas kesempatannya. Mengenai perasaan apa yang saya rasakan setelah melakukan dari pembelajaran, perasaan saya tentunya senang sekali ya Pak ya, karena saya jauh lebih belajar kembali, memulai lagi hal yang baru, ilmu yang baru, terutama dalam penyusunan modul. Apalagi sekarang kita sudah modul yang berspesialisasi ya, berpusat pada anak, dan ini merupakan jujur bagi saya adalah ilmu yang baru Pak. Nah, terus apa hambatan-hambatan atau kendala ketika proses pembelajaran dimulai? Nah, mungkin seperti yang Pak Asep pantau waktu kemarin itu, bahwa hambatan tidak selalu muncul atau nampak
Namun hambatan yang saya alami itu adalah tentang penguasaan siswa pada saat pembentukan kelompok. Jujur di situ saya masih kewalahan dengan pengelompokan siswa yang berdasarkan kemampuan. Namun itu sudah saya teratasi dengan saya melakukan asesmen awal. Saya sudah tahu bahwa kemampuan anak saya atur dengan kemampuan yang berbeda. Yang artinya di situ saya memberikan kelompok yang heterogen, tidak homogen, tetapi mereka biar nanti untuk kolaborasinya sesuai. Dan mungkin untuk kelemahan-kelemahan yang lain saya rasa tidak muncul ya Pak ya, tidak bisa diatasi semuanya. Artinya kan proses dalam pembelajaran itu teratasi ya Pak. Iya, teratasi alhamdulillah. Nah, ketika proses pembelajaran itu teratasi Pak, apakah menurut Bapak nih Pak, apakah sudah berhasil dalam proses pembelajaran itu Pak? Kalau dari lihat hasilnya Pak, menurut saya sih saya sudah merasakan sudah kepuasan saya dan saya bisa katakan itu cukup berhasil. Dan alasan saya kenapa mengatakan hal ini berhasil, yang pertama adalah antusias siswa. Yang tadinya siswa itu pasif, setelah melakukan pembelajaran berdiskusi itu siswa muncul kembali aktifnya. Mulai dari mereka aktif bertanya, mereka mengeluarkan ide, bahkan sampai mereka melakukan refleksi yang luar biasa. Dan itu jujur Pak di luar ekspektasi saya. Artinya pembelajaran yang saya terapkan sudah bisa dikatakan berhasil. Artinya sudah tersampaikan lah ya. Artinya dengan pembelajaran tersampaikan sehingga siswa itu antusias untuk mengikuti Pembelajaran. Ada nggak hal yang positif yang telah Bapak lakukan ketika proses pembelajaran? Hal positif yang saya telah lakukan pada saat pembelajaran yang pertama adalah gimana saya berusaha untuk menyediakan media pembelajaran, tidak hanya satu media pembelajaran, namun beberapa materi dan media pembelajaran yang memungkinkan saya untuk mencukupi kebutuhan siswa dalam belajar. Dan di sini pun saya penggunaan media belajarnya tidak mahal ya Pak ya. Saya memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah dengan lingkungan sekitar. Ya istilahnya saya berpikir bahwa media pembelajaran itu tidak harus mahal, namun bisa dikomunikasikan dengan siswa dan bisa masuk kepada pembelajaran kita dan tujuan pembelajaran itu Pak. Jadi menggunakan media pembelajaran menggunakan alat-alat yang ada Ya, di kelas. betul. Pemanfaatan. Nah, ini Pak, apa yang akan Bapak tingkatkan Pak untuk pembelajaran selanjutnya? Oke, mungkin untuk refleksi saya ke depannya peningkatan dalam kualitas pembelajaran, yaitu yang pertama mungkin saya akan mempersiapkan lebih lagi mengenai tentang modul ajar yang saya akan sampaikan pada siswa pada saat itu. Nah kemudian daripada media itu mungkin saya akan lebih menguasai kembali karakter setiap individu, karena saya tahu bahwa setiap anak memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda-beda, dan itu tugas saya sebagai seorang guru untuk menganalisanya. Itu Pak. Artinya kan Bapak akan mempersiapkan dalam Modul ajar yang ajar saya yang akan sampaikan, betul, dan media pembelajaran yang mungkin lebih variasi lagi. Ya, betul. Nah, terus ada nggak Pak untuk rencana tindak lanjut Bapak? Mungkin tindak lanjut saya ke depan, saya tidak mau ya Pak ya punya ilmu sendiri. Saya mungkin mencoba lagi berkolaborasi dengan teman-teman saya yang mungkin kita bisa duduk bareng, bertukar pikiran, ide, kreativitas, dan inovasi apalagi dalam pembelajaran yang sehingganya tujuan pembelajaran yang kita capai bersama-sama itu bisa terwujud. Mungkin itu Pak yang beberapa pertanyaan yang disampaikan ya, mudah-mudahan itu menjadikan pembelajaran bagi diri saya sendiri ya, Bagi kita yang bagi kita semua untuk perbaikan-perbaikan yang penting berfokus pada prestasi. Ya. Terima kasih banyak Pak Andi atas waktunya, mohon maaf.